Selamat datang di YouTube channel Karisma Unggul. Yes. Wah, dengar. Selamat pagi, Yes, bro. Aku sih opening ya. Aku sih opening ya. Hai, Merry Christmas untuk semua. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol lagi dan kita tetap menjaga protokol hari ini. Dan edisi Christmas hari ini di bulan Desember kita akan ngobrol, ketemu dengan seseorang yang luar biasa. Koko ini ada setiap minggu di setiap event, ada di mana-mana. Ada siapa? Langsung, hai Nick. Hai. Di sini bisa. Ya. Di sini bisa. Hai semuanya. Halo. Koko Andi. Ya. Apa? Koko Desember piye Koko? Ya, Desember ini oke. Perjalanan event cukup ada agak rame ya. Tapi sebelum-sebelumnya memang sudah nggak rame. Memang apa ya? Kalau kita ngomong sepi. Ya, tapi sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Ya, lebih baik dari sebelumnya. Mulai November itu kita sudah mulai membaik. Jadi Oktober, November, Desember ini keadaannya sudah mulai membaik. Oke, untuk Anda yang belum kenal, ini adalah Koko Andi Seven Light. Ya. Seven Light itu adalah satu vendor untuk lighting dan juga special effect. Ya, Jadi kalau mau nyari dry ice, konfeti, pyro, dan macam-macam lagi efek kita menyediakan. dan itu bisa Koko ya. Bisa. Oke, Koko Andi mau mulai usaha Seven Light berapa lama Koko? Saya mulai merintis di 2019. Oh, 2019. Sorry, 2009 ya kalau nggak salah. 2009. 2009. 2009. Oke, 2009. Sebelumnya kru IO. Saya dulu kru IO di 2002 kalau enggak 2000 silent ya. 2000 berapa? 2002 kalau enggak 2001. Itu saya ikut 2002 ya. 2002 itu saya ikut winner organizer. Oh, Kusanto. Kusanto bersama Kusanto. Terus Kodani itu ya ketemu Kodani juga banyak. Oke, jadi 2002 kru IO, tapi mulai special effect 2009. 2009 saya. 2009 sampai dengan hari ini berarti kurang lebih 11 tahun. Iya, tapi saya sempat membantu Ya. IO di VIP organizer C Sansan. Sempat jadi krunya C Sansan juga di sana. Oke. Nah, akhirnya karena sudah biasa event, Ya, akhirnya cari pekerjaan ya. jadi vendor lighting. Vendor lighting. Menyenangkan atau tidak, Koko? Kalau pekerjaan ini cuma intinya satu. Ya. Kalau hati kita di situ, Ya. pasti menyenangkan. Kalau hatinya kita sekedar, aku tak buka lighting, koncoku buka lighting, itu lama kelamaan akan membosankan. Oh, akan membosankan. Oke. Jadi vendor menyenangkan. Ya. Nah, Saya suka buka, saya hatinya di sound ya, saya buka sound. Tapi kalau hati kita nggak ada di sound, jangan buka sound. nah, terus kok tiba-tiba yang dipilih adalah lighting? Alasannya kok, Bu? Karena dulu saya waktu di winner ini suka ngejob di diposisikan di lighting. Di lighting. Ya. Oh. Di sound juga pernah, tapi ya saya kok lebih tertariknya sama lighting ya, gitu. Akhirnya ya sampai efek juga ya, kita pernah sesekali itu orang efeknya penuh, tapi Kusanto
ada job efek juga ya, akhirnya kita disuruh masang juga ya. Pertama nggak bisa, tapi ya namanya orang ya, kalau kita berusaha pasti bisa. Kalau berusaha pasti bisa. Oke, Kok Andi. Nah, yang saya kepingin angkat lagi adalah kalau kita sudah ngomong pekerjaan Kok Andi, backgroundnya Kok Andi, terus kita akan ngobrol 1-2 bulan terakhir ini Kok Andi. Ini Kok Andi ini lagi viral. Wah, diomongin di berbagai. Iya. 1-2 bulannya Kok ya? Iya. Betul, dan akhirnya Karisma pun mendengar berita ini dan kita sempat satu vendor juga, kapan hari ya? Iya. Terus saya telepon dengan Kok Andi, boleh nggak kita ngobrol buat YouTube? Dan ternyata puji Tuhan boleh. Nah, bertepatan dengan bulan Natal ini di bulan Desember, boleh ceritakan Kok Andi, apa yang terjadi 1-2 bulan terakhir ini Kok Andi? Yang kalau untuk sebagian orang memang ini bulan-bulan yang cukup berat ya Kok Andi? Iya, berat. Apa yang terjadi Kok Andi? Ya, kebetulan ya saya di bulan November tanggalnya? Awal tanggal berapa ya? 5 kalau tidak salah sih. 5 ya. Tanggal 5 itu saya tiba-tiba batuk. Intinya saya batuk, tapi saya tidak merasakan batuk ini, ya mungkin habis makan gorengan lah. Tapi ya saya besoknya saya bersepeda, habis bersepeda sorenya saya harus kerja lagi. Oke. Ke arah Bromo. Oh, yang ada acara di Bromo itu? Iya. Oke. Itu Terus berangkat. Nah, pulang dari situ saya nggak enak badan. Oke. Paginya tapi sudah nggak enak badan sih benernya. Tapi ya saya paksakan, saya minum obat, saya berangkat ke Bromo. Pulang besoknya saya tambah ambruk. Malamnya itu ambruk lah. Intinya malam itu sudah ambruk, nggak kuat. Akhirnya besok pagi itu saya minum obat, enakan lagi. Nah, kebarengan ada saudara datang dari luar kota. Saudara datang dari luar kota, terus ya tinggal di rumah kita. Ya puji Tuhan, anak istri saya tinggal sama saya 5 hari itu. Dalam saya sakit itu, jadi tanggal 7 saudaranya datang, 7, 8, berarti mulai tanggal 6, 7, 8, 9, 10 mereka pulang. Nah, begitu pulang, orang tua saya juga sakit. Dinyatakan pertama di rapid, pertama di rapid non reaktif. Oh, di rapid non reaktif. Oke. Akhirnya pihak rumah sakit minta di swab. Oke, di swab hasilnya positif. Dan positif, akhirnya saya. Berarti mama dulu ya? Ya, mama dulu. Mama dulu dinyatakan positif. Nah, positif karena saya sebelumnya itu sempat ketemu mama saya gitu loh. Oh, nah kalau boleh diceritakan lagi juga, mama kok bisa positif itu kok? Nah, masalah positif ini saya yang kurang tahu kenapa dan bisa tertular di mana. Nah, ini sekarang ini susah kita tracking untuk larinya kemana, tertularnya di mana. Nah, intinya dari kalau Karisma bertanya, kenapa kita harus apa kita harus jaga protokol kita diri sendiri. Betul. Mau ketemu keluarga kayak, mau ketemu temen kayak, mau ketemu apa kayak, harus pakai masker. Oke. Jadi kita nggak tahu. Contoh Karisma nih, kita nggak minta kan, Karisma sakit positif. Kita di mobil berdua nggak pakai masker. Waktu kesehatan saya nggak kuat, tapi saya tertular. Akhirnya Karisma takut. Wah, aku takut kemarin ketemu Andi. Ini pasti nanti positif. Nah, dari situ Karisma swab
saya juga swab positif, Karisma swab. Akhirnya kan Karisma, waduh aku ketularan kamu ini. Padahal pembawanya Karisma. Ini contoh singkat saja. Oke. Nah, maka dari itu kita jangan sampai tertular corona ini. Lebih baik kita pakai masker, protokol kesehatan tetap. Itu wajib. Karena kalau kita nggak pakai protokol kesehatan kita sendiri ya, masalahnya gini loh, karena COVID ini yang nggak enak itu kalau kita pertama kalau kita kena ventilator, nah itu pasti sewa ventilatornya mahal. Saya dengar-dengar nggak tahu berapa, pokoknya katanya sih puluhan juta, saya nggak tahu. Oke, Ko Andi, berarti awal Ko Andi itu sempat terkena COVID karena mama dulu. Mama. Karena mama positif, setelah di swab positif, dan sempat ketemu mama. Berapa lama? Sebelumnya. Jadi sebelum saya sakit ini ketemu mama gitu loh. Ketemu nggak? Ngobrol, enggak. Atau saya cuma cipiki apa enggak. Ya biasa, tapi namanya anak ya. Ketemu mamanya nggak pakai masker ya, anaknya nggak pakai masker, saya lepas. Tapi ya saya nggak ngomong mama saya yang nularin saya gitu. Kita nggak tahu, intinya kita nggak tahu siapa yang nularin. Tapi waktu itu mama lebih dulu. Nah, begitu mama di swab di rumah sakit itu positif, kita, waduh, kok gini ya? Berarti anak-anak semua swab juga? Enggak, anak, istri ya inilah. Nanti jadi saya begitu swab, saya positif, saya karantina 3 minggu. Ya puji Tuhan, inilah kalau saya ngomong, Tuhan itu memang pelihara kita semua dan Tuhan topang kita semua. Ya kebetulan ya puji Tuhan, teman saya Jerry, terus saudara saya yang dari Bali nggak ketularan semua, terutama anak dan istri saya yang tidur dengan saya 5 hari ini, semua tidak tertular. Semua. Andi, kita ngomong sampai merinding loh Andi. Saya dengerin merinding. Maksudnya yang waktu itu kok Andi di swab dinyatakan positif, anak istri yang 5 hari satu rumah ya? Satu kamar. Tuhan pelihara dengan luar biasa sehingga tidak tertular ya? Tidak ada yang satupun yang gejala pun tidak ada. Tetapi kita nggak sembrono. Ya betul. Kita kayak asisten rumah tangga kita ya kita liburkan dulu. Kita suruh libur. Dan kita karantina mandiri semua. Jadi istri saya biarpun tidak ada gejala apapun, tapi istri saya mengambil keputusan untuk saya tak karantina mandiri. Saya tidak mau ketemu orang. Nah, Ko Andi, begitu tahu bahwa Ko Andi pun positif, itu di awal November ya? Awal November. Yang dirasakan apa Ko Andi? Yang dialami, karena kita juga punya pekerjaan, sehingga gimana tanggapan orang? Itu kan pemikiran-pemikiran yang sering muncul ya Ko Andi ya? Jadi yang dirasakan apa Ko Andi? Kalau dirasakan pertama, gejalanya badan nggak enak semua ya. Antara mau flu sama demam berdarah. Kalau saya merasa gitu, karena saya demam DB juga pernah merasakan. Nah, rasanya kayak gitu, diminumi obat nggak enak, badan capek semua, ngilu apa segala macam, batuk, terus mau hidung tersumbat kayak flu gitu. Jarum? Ya, jarum pasti ada dikit-dikit jarum. Terus berapa hari itu, nah ini beda-beda. Kalau orang kena COVID ini beda-beda. Ada yang indera penciumannya hilang dan indera perasaannya hilang. Tapi kalau saya puji Tuhan, saya penciuman itu bau, tapi kalau jauh samar gitu loh. Jauh itu apa? Jauh dari apa gitu, misalnya contoh di belakang rumah saya ini ada pedagang sate. Nah, kalau saya berdiri di halaman rumah belakang saya, asapnya masuk, saya bau. Tapi biasanya saya duduk di depan di ruang keluarga itu atau itu sudah tercium. Nah ini bau tapi samar gitu loh. Terus yang kedua indah perasa ya. Rasanya saya makan soto ya, ini soto. Rawon ya, ini rawon. Tapi rasanya ya kalau udah asin ya anyep gitu loh. Itu tok wis rasanya.
Jadi kayak aneh. Tapi ada temennya yang cerita makan nggak enak apa enggak. Memang sih kalau makan itu nggak enak. Jadi porsi saya yang biasanya itu Ya. diambilkan istri, saya ngomel loh, kok banyak sekali, padahal ya enggak banyak ya, segitu porsi saya. Dikurangin pun ya tetap loh kok banyak gitu loh, soalnya Oke. enggak enak makan itu, kayak enggak enak. Nggak enak makan. Terus ada kekhawatiran nggak kok untuk pekerjaan, untuk bisnis kok Andi waktu itu? Karena kan Seven Light atau dengan vendor ini kan yang pasti ketemu dengan banyak orang. Nah, waktu itu ada kepikiran-kepikiran yang enggak? Kalau kepikiran sih ya, jujur ya, karena ya saya merasa takut sama gini. Kalau sampai saya ini terdengar di luar, waduh yang punya kena, kan orang pasti kadang itu ada yang positif. Oh, sakno ya gini apa segala macam. Ada yang waduh, iki pegawai ini mari gini event, waduh pegawai ini lah mari ketemu kabeh lah. Orang itu ada plus minusnya, tapi ya nggak apa-apa lah, itu namanya netizen. Pasti ada omongan-omongan, ada yang berbicara baik dan ada berbicara kayak, kita tanggapi dengan santai saja. Tapi ya intinya saya waktu itu saya tidak kontak dengan pegawai saya semua. Untungnya saya tidak kontak sama mereka. Jadi tidak kontak dengan pegawai, dan waktu itu pun juga sempat ngedrop ya. Ngedrop banget, ngedrop yang dalam artian gimana nanti masyarakat kalau tahu. Nah, sempat. Dengan kondisi itu Koko, ingat nggak orang-orang yang memberikan support? Dan sebetulnya kita sebagai teman, kita sebagai sahabat itu apa yang dibutuhkan untuk orang-orang yang terkena COVID, Koko? Kalau saya, kalau orang yang kena ini, jangan kita, jauh, waduh, orang ini kena COVID, salah keluyuran ini, jangan. Itu enggak cocok, omongan enggak cocok. Kalau menurut saya, menurut saya ya, apa yang harus kamu lakukan untuk orang ini? Kamu minum mau ini loh, kamu ingat nggak waktu itu siapa yang support? Kodino Sebastian itu support saya. Terus ada lagi teman-teman gereja saya support. Mereka langsung begitu kita ngomong, saya kena, istri saya sih ngomong, Koko kena COVID. Nah, itu di situ kita langsung disupport, support doa, support, banyaklah supportnya mereka semua. Teman-teman kalau di tempat saya, teman CG saya ini support semua. Biarpun dari pendeta kita, gembala kita ini support semua, support, nggak ada yang nggak support. Langsung diteleponin satu-satu, kamu kamu makan yang banyak apa ya? Nah, itu loh, itu dan sebetulnya ketika kita mendengar ada teman atau orang terdekat kita positif COVID, berarti hal itu ya yang dibutuhkan sebetulnya ya. Support itu, kemudian perhatiannya itu, bahkan ada yang ngasih kirim vitamin, obat-obatan itu yang dikirim ya Mama ya. Bukan tambah menyebarkan. Betul ya Ko ya? Iya, sempat sih saya ditelepon sama temen baik juga, ya kayak Karisma gini lah. Tapi kalau Karisma ini nggak cerita sih. Tapi yang ada temen cerita telepon. Kok kamu di di gosip di RKZ sudah 1 minggu. Nah, itu loh. Saya bilang biarin mau ngomong apa. Ojo kan kamu foto, mau postingan apa? Buat apa? Kita cari pembenaran itu. Orang pasti ngomong iya settingan apa. Biarin. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Buat apa? Ya udah. Yang penting kita aman-aman aja. Terus ya anak istri yang banyak yang ngomong itu loh, anunya Seven Light istri dan anaknya semua positif lah. Banyak kalau gitu. Koko, setelah dinyatakan positif, bahkan keluarga support, namun ada hal yang mendalam ya, yang akhirnya terjadi untuk Mama ya Koko ya? Mama saya meninggal. Akhirnya Mama meninggal Koko ya? Meninggalnya waktu itu tanggal berapa Koko? Tanggal 14 November. Oh, berarti tidak lama? Dari tanggal 16 dinyatakan positif sampai dengan meninggal belum 2 minggu berarti ya? Iya, 2 minggu. Oke, jadi Mama langsung dimakamkan secara COVID. Secara COVID? Iya.
anak-anaknya nggak ada yang dikabarin apa. Ya saya kira-kira saya lupa ya, saya nggak lihat jam itu, paling ya sekitar jam 7, setengah 7, jam 7 lah dimakamkan. Ya untungnya puji Tuhan bisa dimakamkan di sebelah papa saya. Ya itu aja yang kami merasa oh ya wis nggak apa-apa lah. Tapi kita ya nggak masalah sih gitu. Maksudnya kita nggak punya penyesalan orang ya. Pasti ada penyesalan orang tua kita meninggal, tapi kalau kita sesali terus ya nggak ada selesainya. Ya kita anggap aja ya itu ini waktunya pulang ke rumahnya Tuhan Yang Maha Esa gitu loh, waktunya pulang. Oke, dan itu akan jauh lebih damai, lebih sukacita damai untuk semua. Wow, Koko, ini luar biasa. Jadi memang 2 bulan ini, bulan November, bulan Desember, untuk Ko Andi sekeluarga ini memang begitu luar biasa. Apalagi ini bulan Natal. Banyak cerita yang sampai dengan hari ini. Koko, hari ini kondisi badan gimana, Koko? Jadi setelah dinyatakan positif sampai negatif itu apa yang dilakukan dan tesnya seperti apa untuk betul-betul dinyatakan bahwa ini semua sudah clear, sudah bersih? Gini, kalau badan sih sudah mulai normal ya. Maksudnya normal itu pertama kali nggak mungkin lah orang itu langsung soger gitu ya. Kita kan di kamar 3 minggu loh. Tidur mau ngapain kanan kiri tembok kamar mandi, tidur lagi, duduk lihat TV, tidur lagi. Pasti membosankan. Dan olahraganya ya paling ya olahraga ringan-ringan. Akhirnya ya keluar itu jadi kebiasaan di hidup ini. Biasanya ya beraktivitas, mainan sama anak, apa segala macam. Capek, ketiduran, ya segitu-gitulah. Terus ini. Berarti untuk dinyatakan negatif, swab lagi, Koko? Saya swab keduanya memang masih positif. Tapi nilai CT-nya kan sudah di atas 30 lebih. Itu kita setelah hasilnya itu kita tambahin karantinanya 1 minggu. Terus kita konsultasi dengan dokter Taufik juga, dokter internis apa segala macam. Mereka bilang nggak usah swab lagi, ini sudah masa habis dan tidak ada gejala lagi. Ya memang sudah nggak ada gejala apa-apa. Berarti penciuman semua pun sudah normal semua. Sudah normal lagi. Intinya makanya sekarang lebih ganas lah. Makanya lebih ganas. Ya enggak lah. Dari awal Koko sampai dengan hari ini sempat turun berat badan, karena Koko ini kan langsung kata beda, langsung kata ganteng ya. Turun berapa, Koko? Turun 5 kilo saya. Sekitar kurang lebih 5 kiloan lah. 5 kiloan saya turun. Ya kayak itu, karena kita makanya nggak bisa nggak bisa di banyakin, nggak bisa. Soalnya makanya dikit, pokoknya harus dirutin. Memang benar kita harus makan. Pokoknya jangan sampai sakit gini nggak bisa makan, nggak dipaksa makan. Aku nggak mau makan. Waduh, staminanya tambah drop. Iya, gitu. Oke, Koko, sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, karena ini terima kasih banyak bisa memberikan pemasukan, bisa memberikan ilmu untuk kita semua. Koko, pesan untuk teman-teman semua seperti apa, Koko? Boleh sampaikan, Koko? Ya, untuk teman-teman semua, kalau kita ini kerja, ya janganlah kita ini meremehkan COVID ini. Jangan kita remehkan. Oh, gak apa-apa wis. Wong aku bendino yo ini apa, wis jangan diremehkan. Tetaplah protokol kesehatan, tetap pakai masker apapun kamu kemanapun. Ya kecuali kamu bersepeda ya pakai masker. Kalau nggak kuat berhenti, dibuka maskernya sedikit, hidungnya aja, tarik nafas, pakai lagi. Nah begitu juga jalan ya, kamu harus pakai masker.
tetap kita ini biarpun kumpul sama teman benernya harus pakai masker Oke. gitu loh. Kecuali makan ya jangan pakai masker, itu aja. Ya. Baik, Ko Andi, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah ngobrol, kita sudah bincang-bincang bahwa Tuhan boleh izinkan terjadi untuk kehidupan kita di bulan November, bulan Desember. Namun satu hal, di bulan Desember pun semua keluarga bisa sukacita tetap Koko ya. Iya. Meskipun mama telah lebih dulu meninggalkan kita, amin. bisa diterima dengan ikhlas. Ya. Thank you Koko. Sip. Obrolan hari ini luar biasa. Sukses terus Seven Light. Amin. Dan kita bisa terus support setiap event-event kita ya. Amin. Yes. Thank you. Thank you. Aku butuh foto bareng Oh iya. buat kita Kimura. Wis. Aman. Coba lah saya diedit.